Saya berikan gambaran dalam masalah ini. Kita masih di judul dulu ya, supaya jelas di sini. Karena dari judul ini ada 9 bahasan poin ke depan. Ya. Ada satu orang dulu di kalangan salafus saleh, tentu kisah seperti ini banyak, ribuan. Ya. Saya adalah salah satunya. Dalam satu kisah disebutkan, ada satu orang saleh dulu, dia pekerjaannya harian. Ya, ini waktu Musa dulu, ini masa klasik dulu, belum ada lampu penerangan kita sekarang, media. Orang itu kalau sudah tiba maghrib, apalagi isya, habis isya itu orang sudah tidur. Gelap, nggak ada pasar, di jalan orang tidak ada gitu ya. Kosong, sunyi. Dia kerja dan pendapatan harian kalau dia ada dapat, dia beli makanan, bawa pulang buat istri sama anaknya. Kisahnya satu hari dia pergi ke pasar, dia kerja, tapi rupanya tidak, dia tawarkan jasa hari itu mau bekerja, tapi tidak ada yang, dia tidak dapat lah pekerjaan. Pulang ke rumah malam-malam, istrinya tanya, ada makanan? Dia bilang tidak ada. Hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Lalu bagaimana, saya sama anak-anak belum makan? Dia bilang saya akan istirahat sebentar. Habis itu saya coba keluar. Siapa tahu kita dapat makanan. Saya pun lapar, belum makan dari tadi. Maka dia istirahat sebentar. Di awal malam, mungkin sekarang kita jam 11 malam. Ya. Gelap sekali waktu itu. Tidak ada orang yang seperti kita sekarang begadang karena ada penerangan segala macam. Maka dia keluar, dia tidak tahu harus kemana. Dia pergi ke masjid dekat rumahnya. Dia lewat, dia lihat ada masjid, ini tempat yang terbaik. Dia berhenti di situ, dia nyalain obor, waktu itu belum ada lampu, pakai obor. Dia wudu, kemudian dia sholat taubat, lalu dia berdoa sama Tuhannya, berdua. Dia komunikasi, ya Allah, engkau tahu aku belum makan sama anak dan istriku hari ini, aku tidak tahu harus kemana, berikanlah kami rezeki. Terus dia berdoa. Ada kejadian terjadi pada malam itu. Raja yang berkuasa di wilayah itu tidur dan mimpi buruk. Dia mimpi kematian, dia mimpi neraka. Bukan dia masuk neraka, tapi dia mimpi. Dia takut, tiba-tiba dia bangun, dia takut jangan sampai ajalnya datang, kemudian dia ya belum diampuni dosa-dosanya. Dalam kondisi dia takut, dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Aku ingin menebus dosa-dosaku kalaupun ada dengan bersedekah dari hartaku ini. Diambil beberapa kantong isinya dinar emas. Ya kalau kita sekarang emas-emas batangan kecil ya, dibawa sama dia 2 kantong, kemudian dia naik kudanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tolong pandulah kudaku ini menuju ke orang yang paling tepat untuk aku bantu malam ini sebagai bentuk penebusan dosa-dosaku dan aku sedekah di jalanmu. Subhanallah, kudanya berhenti di masjid yang ada orang miskin tadi itu. Di situ kisahnya, dia turun. Dia juga tidak tahu kenapa kudanya berhenti di situ. Dia turun, dia bilang, saya tidak tahu kuda ini kenapa berhenti di situ. Kemudian saya turun, saya masuk ke dalam masjid dan saya dengar ada orang sedang berkeluh kesah sama Allah, minta makanan karena belum makan. Ya. Ini terjadi seperti itu, kuasa Allah SWT. Setelah orang itu miskin berdoa, maka si raja ini mengatakan, saya sudah dengarkan tadi doa kamu. Saya pun malam ini ingin sekali bersedekah. Dan saya minta kepada Allah agar dipandu kepada orang yang paling tepat. Saya tidak tahu kenapa kuda saya terarahkan ke masjid ini dan saya temui Anda. Saya anggap Anda ini orang paling layak. Ambillah sedekah saya ini supaya saya dapat pahala dan juga bisa memenuhi kebutuhan Anda. Dan satu hal lagi, saya raja yang berkuasa di sini. Setiap saat ya bisa datang ke istana saya, ya tinggal sebutkan nama saya, maka saya akan izinkan masuk dan boleh sampaikan hajat apa saja. Karena yang pertemukan kita ini Allah. Maka yang kita ambil pelajaran, perjawaban dari orang miskin yang soleh ini. Apa yang dia bilang? Kalau seandainya saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya dan Tuhan Anda Allah yang telah mengutus Anda datang kepada saya malam ini. Bisa ditangkap pesannya? Itu inti doa. Manja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, merengek sama dia. Apa saja. Selama ibu tidak melanggar sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat, misalnya siang dan malam kan gitu. Ibu nggak suka malam, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Kan bentrok sama sistem kan yang Allah sudah ciptakan. Ibu nggak suka laki-laki, hilangkan laki-laki ya Allah, kan nggak mungkin. Contoh, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi kalau tidak bentrok dengan sunnatullah, itu bisa saja. Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Istrinya dalam kondisi mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria, ini ibu bisa baca dalam surah Maryam, surah nomor 19 di 15 ayat pertamanya. Cerita tentang Nabi Zakaria ini. Dia terus berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya, 10 tahun pertama setelah menikah, 10 tahun kedua, terus begitu sampai 70 tahun dia berdoa. Dan di dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Maryam itu, dan saya tidak akan putus asa hai Tuhanku untuk berdoa kepadamu.
Tetap dia minta anak karena dasarnya fitrah manusia walaupun mandul di mata medis misalnya, tapi di hukum sistem Allah tidak melanggar. Karena asalnya kita diciptakan untuk populasi kan gitu. Maka dia minta terus sama Allah dan minta dari istrinya yang mandul. Subhanallah, Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah di saat umur Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya 90 tahun yang mandul, istrinya hamil dan melahirkan anak namanya Yahya. Yahya pun alaihissalam diangkat menjadi nabi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Nah, itu kekuatan doa. Kalau yang sudah biasa ikutin di YouTube kami, di channel kami Khalid Basalamah Official, bisa cek kembali di playlistnya ya. Kalau diklik logo Khalid Basalamah itu, nanti ada beranda, ada video pendek, ada podcast, ada playlist. Kalau diklik playlist nanti dicari potongan ceramah tentang dahsyatnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah doa ini dan contoh-contohnya di antara kisah Nabi Zakaria tadi, kemudian ada kisah Nabi Ayub yang diuji sama Allah dengan penyakit 20 tahun tapi bersabar dan terus berdoa sama Allah ya. Kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali dengan doa-doa beliau yang mulia dan sekian banyak. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Nah korelasi antara, tentu doa-doa ini juga punya syarat-syarat ya, agar bisa diterima. Yang pertama tentunya syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu ikhlas karena Allah, kalau mau pahami ikhlas berarti tidak ada indikasi dunianya. Enggak ingin dipuji, bukan karena ingin pamer ya. Kalau tidak ada itu berarti ibu ikhlas ya. Dan semua ibadah harus ikhlas karena kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya ya. Jadi ikhlas dulu. Kemudian yang kedua, ya, itu mengikuti contoh dari Nabi SAW. Contoh-contoh berdoa Nabi, ya seperti misalnya waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, sepertiga malam, di saat hujan turun, itu kan semua waktu mustajab ya. Antara azan iqamah kata Nabi SAW doa tidak ditolak atau jarang ditolak antara azan dan iqamah ya. Kemudian juga kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang berdoa saya, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang memohon ampun saya maafkan. Pada saat hujan turun Nabi SAW berdoa dan mengatakan sesungguhnya ya ini waktu mustajab karena rahmat Allah sedang turun dari langit. Orang kalau lagi puasa ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga termasuk orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang sedang puasa ya. Musafir juga begitu, dalam hadis juga disebutkan ya, doa orang tua buat anak ya. Kalau kita punya orang tua minta supaya didoakan gitu. Dan kita juga kalau di posisi sebagai ibu misalnya sudah jadi status ibu, maka hati-hati dengan lisan dalam mengucapkan hal-hal yang buruk. Misalnya anak ibu aktif, ibu mengatakan kau nakal sekali. Nah ini bahaya, bisa jadi doa. Jangan diucapkan kata-kata yang baik saja. Ya, itu termasuk contoh-contoh dari Nabi SAW karena beliau mengatakan jangan pernah kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Nah boleh misalnya ibu lagi lihat diri di cermin, kok saya jelek sekali ya, itu kata-kata buruk nggak boleh. Atau sedikit ada masalah sama suami, saya nyesal nikah sama kamu. Jadi penyesalan benar. Jadi lebih baik ucapkan kata-kata yang baik semua. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah mudahkan, ya Allah sembuhkan, selalu yang baik-baik saja. Itu diantara contoh terhadap atau tata cara atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya, Nabi SAW pernah contohkan angkat tangan, juga pernah tidak mengangkat tangan sambil berdoa. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah memuji-muji Allah, memulai dengan puji-pujian. Sama yang keempat membaca salawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi puji-pujian kepada Allah yang ketiga, yang keempat membaca salawat kepada Nabi SAW. Nah ini dua-duanya digabung dalam satu riwayat. Pernah ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian langsung tiba-tiba dia angkat tangan, dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Dia tidak memuji Allah, tidak baca salawat. Maka kata Nabi SAW, ista'jala hadha, orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia
memuji Allah dulu, membaca salawat kepadaku, kemudian baru dia sampaikan hajatnya. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan ya, dalam salah satu statement beliau, doa yang tidak diikuti dengan salawat maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Atau seperti itu kurang lebih statementnya. Jadi memang kita harus membaca itu. Minimal ibu bilang, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal. So, kalau tidak hafal bahasa Indonesia, ya Allah segala puji bagimu. Puji-puji Allah gitu. Tuhan alam semesta, ya Allah, engkau lah zat yang telah menghidupkan aku, ya, memberikan aku kesempatan untuk sholat malam ini, atau untuk mengangkat tangan ini, atau mengucapkan kata-kata doa ini. Puji semuanya dengan puji-pujian. Makin sering ibu puji, maka makin Allah bukain pintu puji-pujian itu. Ya, orang kalau tidak pernah puji Allah, maka dia sulit untuk menyusun kata-kata. Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka akan Allah bukakan pintu keberkahan dalam puji-pujian tersebut. Lalu, dan juga aku mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana aku perintahkan aku mengucapkannya gitu ya. Baru kemudian masuk ke doa. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini, lunasilah utangku, mudahkanlah urusanku, berikanlah hidayah suamiku, berikanlah petunjuk anakku, atau berikanlah keturunan kalau belum punya. Apa saja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, harus doanya diikuti dengan keyakinan bahwasanya Allah akan terima. Gak boleh ragu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah, akan diterima. Ya. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Tidak boleh ibu ragu. Saya berdoa, sembuh nggak ya? Dilunasi utang saya nggak ya? Nah, gitu-gitu itu nggak boleh. Ya. Harus betul-betul yakin kalau kita diterima. Itu baru salah satu syarat diterimanya doa itu yakin. Karena Nabi SAW bilang Allah tidak akan terima berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin diterima, karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Kalau hanya seperti orang kumur-kumur saja, rutinitas saja, itu enggak bermakna doanya. Ya. Jadi seperti ibu betul-betul lagi komunikasi dengan Allah secara langsung. Itu kekuatan doa di situ. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa ini maksudnya dalam mengucapkan tutur kata doa, susunan doa itu, dan juga tidak tergesa-gesa meminta jawabannya kepada Allah. Ya, misalnya ibu tadi sudah memuji Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ibu mulai menyampaikan hajat-hajatnya semua, masing-masing mungkin punya hajat. Setelah selesai semuanya, disampaikan dengan pelan, dengan santun, dengan tutur kata yang bagus ya. Tidak tergesa-gesa, ditutup juga dengan salawat kepada Nabi SAW misalnya ya. Kemudian dia menunggu, ya. Tidak tergesa-gesa. Dia terus ulangin doa itu sampai dia melihat hasilnya. Jangan putus asa. Dan kalau ibu menyusun kata-kata yang indah sekali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama dan hadis yang sahih, kalau seorang hamba memanjatkan doa yang indah kepada Allah, Allah menerlambatkan jawabannya agar hamba itu tetap dalam doanya. Coba bayangkan bu ya, kalau ibu lagi sakit ibu bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kira-kira ibu masih berdoa? Allah terlambatkan 2 hari, 3 hari, 1 bulan, supaya ibu tetap dalam doa itu. Dan andai saja ibu lihat pahalanya itu pada hari kiamat, ibu berharap dari mulai lahir sampai mati berdoa terus, karena besarnya pahala yang didapatkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan doa itu tidak ada ruginya diucapkan, karena dia dasarnya ibadah. Kita lihat jawabannya langsung atau belum, tetap dia nilai pahala. Tetap dia bernilai pahala di sini. Nah ini kita harus fahami baik-baik ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat mengatakan, wa kaifal isti'jal? Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, maka dia pun meninggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi berdoa diterima, tapi berhenti kan gitu, karena putus asa. Jadi jangan berhenti. Dalam sebuah riwayat yang lain, dan ini selalu saya jadikan sebagai motivasi buat saya, kenapa saya tidak berdoa walaupun hal kecil, walaupun hanya keluar
mau ke satu mall, mau ke satu pasar, minta sama Allah parkiran, ya Allah mudahan parkiran buat saya. Doa. Kenapa tidak? Mau beli pakaian di satu tempat, ya Allah mudah-mudahan saya dapat pakaian yang saya inginkan. Mau makan satu restoran, ya Allah mudahkan supaya saya bisa dapat tempat duduk yang nyaman. Berdoa tidak ada susahnya. Pahala, gitu kan? Kita akan dapatkan pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, nanti di hari kiamat ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Tapi dia tahunya dia nggak pernah buat ibadah yang mendatangkan pahala sebesar itu. Maka dia bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari ibadah yang mana? Maka kata para malaikat, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka berharap, orang-orang itu berharap, karena besarnya pahala didapatkan, berharap semua doa yang dipanjatkan di dunia tidak dikasih di dunia, didapat di akhirat saja. Karena besarnya pahala didapatkan. Lalu kenapa kita nggak selalu sampaikan doa? Apa saja. Mau pergi satu tempat supaya dimudahkan, supaya diberkahi. Mau mulai usaha supaya diberkahi. Apa saja. Lagi langgeng pun rumah tangga, ya Allah berkahi. Jaga suamiku. Mungkin suami mengatakan jaga istriku. Berikan hidayah. Mau masak, mudahkan saya membuat masakan yang enak. Kenapa enggak begitu? Kenapa harus dalam hal darurat saya baru berdoa? Gitu kan? Coba kita lihat ya, hikmahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ibu-ibu sekalian tidak baca bismillah sekali saja seumur hidup kalau mau makan? Kenapa setiap mau makan baca bismillah? Supaya selalu berhubungan sama Allah, gitu kan? Kenapa kita setiap mau pakai baju baca doa? Kenapa setiap masuk kamar baca doa? Kenapa setiap mau biologis baca doa? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang kita harusnya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini. Nah, jadi ini tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan pahala tersebut. Sekarang masuk yang poin terakhir dalam doa, yang ketujuh, ya. Tidak meminta sesuatu yang haram dan menjauhi sumber makanan, minuman, pakaian yang haram. Jadi nggak boleh kita minta sama Allah supaya dikasih rezeki agar bisa main judi misalnya. Ini contoh. Atau kita minta, kita sementara minta tapi yang kita kenakan baju atau mukena haram, sejadah haram, ya. AC yang kita hirup udaranya dari sumber haram. Air yang kita minum sumbernya haram. Makanan yang kita makan sumbernya haram. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, ada orang yang mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Dalam riwayat dikatakan ada orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, tidak punya alas kaki. Miskin sekali kan gambarnya begitu. Lalu dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi nggak boleh. Harus hati-hati gitu. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang hadir mungkin doanya, dia lihat dia berdoa, dia belum dipanjatkan, coba introspeksi diri. Ada masalah nggak dalam masalah sumber haram nih? Jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk akhirnya membuat doa kita tidak diijabah. Gitu ya. Jadi jangan minta haram, hindari semua juga sumber-sumber pendapatan yang haram. Baik, itu berhubungan dengan masalah judul kita. Nah sekarang tadi saya bilang, apa korelasinya antara kesalahan dalam berdoa, kemudian disebutkan poin nomor 1, dalam bahasa ini pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang peramal. Karena memang kita disuruh kembali kepada Allah, bukan kembali ke manusia. Tadi saya bilang konsultasi, itu pun harus pada ahlinya dan benar. Ya, tapi kalau dukun, peramal, penyamun ini, Bapak Ibu sekalian, ini mereka adalah wali-wali syaitan. Supaya jelas gini, di muka bumi ini cuma ada 2 jalan. Nggak ada jalan ketiga, cuma 2 saja. Satu benar, satu salah. Apa itu jalan yang benar? Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau kita patuh ambil jalan menuju ke Allah ini, ujungnya surga. Kita akan dibalas surga nikmat abadi. Di dunia pun akan dapat panduan hidup. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan adalah para nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Kalau ibu-ibu datang kepada para alim, ulama, para dai, maka akan dipandu kepada agama Allah. Ya, penyambung lidah dari para rasul dan ke agama Allah, ujungnya surga, kan gitu. Ini jalan yang benar, nggak ada jalan yang ketiga. Jalan yang kedua ini jalan salah, jalannya iblis.
Nggak ada jalan ketiga. Iblis siapa? Ini orang satu sosok dari kalangan jin yang kufur kepada Allah. Ini ujungnya akan membawa ke neraka. Nggak ada tempat lain, dia akan ke neraka. Juru bicaranya siapa? Ini dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Kalau kita berteman sama mereka pasti dibawa pandu ke jalan syaitan, pasti ke neraka. Tentukan jalannya, gitu kan? Jadi cari jalan Allah. Nah, kita disuruh berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bergantung pada Allah. Jadi nggak boleh kepada dukun-dukun ini, karena mereka adalah juru bicaranya syaitan. Ustadz, saya ingin suami saya sayang sama saya. Baik, nggak usah bawa fotonya suami ke dukun. Nah, itu. Nggak usah minta sama mereka. Bagaimana caranya? Itu kan lintas alam ya. Kalau saya lintas alam itu kita bawa fotonya ke dukun, dukun minta tolong sama jin. Allah buat jin ini tidak tampak sama mata kita. Kita juga tidak disuruh berinteraksi, bahkan dilarang interaksi sama mereka. Nggak perlu kita ngobrol, nggak perlu berteman, nggak perlu nikah, nggak perlu. Kita cuma tahu ada makhluk Allah namanya jin, selesai. Tentu di alam jin ini sama manusia ya, ada 3 golongan. Ada di alam jin namanya jin beriman, sebagaimana manusia beriman. Kalau ini jin beriman sudah tahu dia tidak akan mungkin interaksi sama manusia. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Jin, surah nomor 62 dalam Al-Quran. Ya. Allah gambarkan tentang jin-jin beriman itu ada. Ya, dan setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha di tahun ke-10 dari masa kenabian di Mekah, dan meninggal juga Abu Thalib ditinggal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena Nabi SAW sedih sekali pada saat itu, yang membela dakwah meninggal 2 orang gitu kan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Kejadian yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak. Dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj sering kita dengar, tapi jin Nusaybin ini masuk Islam jarang orang dengar ya. Padahal sebenarnya dia ini termasuk hiburan Allah untuk Nabinya Muhammad SAW. Kalau kalangan manusia, hai Muhammad, tidak beriman sama kau, ada kalangan jin yang beriman. Tetapi di sini Nabi SAW tidak menyuruh kita, ayo nih ada jin yang masuk Islam, kenalan sama mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, waktu itu menemani Nabi, menggambarkan bagaimana pertemuan Nabi dengan jin Nusaybin itu. Beliau mengatakan, saya sedang jalan bersama Nabi SAW di satu wilayah padang pasir. Kemudian beliau menggaris sebuah garis di tanah dan memberikan isyarat agar aku tidak melewati garis itu. Nabi bilang, jangan lewatin garis ini ya. Lalu aku melihat Nabi sendiri jalan terus ke padang pasir sampai di satu titik, lalu beliau baca Quran. Gak lama kemudian datang banyak laki-laki yang menggunakan baju putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Kata Abdullah bin Mas'ud. Duduk mengerumuni Nabi, mendengarkan ayat, dan Nabi mengatur mereka dengan tongkat beliau. Setelah itu mereka bubar semuanya, lalu Nabi kembali dan mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, tadi itu adalah saudara-saudaramu atau saudara kalian dari kalangan jin yang beriman. Ya, dari kalangan jin yang beriman. Berarti ada mereka beriman. Tapi Nabi tidak bilang, hai Abdullah bin Mas'ud, ayo kesini yuk, kenalan sama mereka. Gak ada. Dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti tidak perlu punya khadam. Ya. Oh, saya kan punya khadam Ustaz, penjaga dari jin muslim. Gak ada. Nabi sendiri gak punya khadam dari jin. Abu Bakar sama Umar gak pernah dukil dalam riwayat punya khadam dari jin. Gak ada. Gak perlu minta tolong, gak perlu kenal mereka, gak perlu panggil mereka, gak perlu nikah sama mereka, gak perlu apa-apa sama mereka. Kan gitu. Nah, dukun-dukun ini ya, karena mereka harus menjadikan sebagai iblis sebagai pimpinannya, ini kalangan jin, maka dia pun bergantung sama mereka, gitu ya. Jadi ada jin beriman, ada orang mukmin beriman. Ini dua-duanya sudah saling tahu, tidak akan interaksi. Ibu makin belajar agama makin tahu, oh saya tidak perlu kenalan sama jin, sudah selesai kan gitu. Golongan kedua namanya jin fasik. Di alam manusia juga ada manusia fasik. Ini maksudnya muslim tapi masih bermaksiat. Ya. Masih membunuh, masih riba, masih mencuri gitu-gitu ya. Ini namanya fasik. Di alam manusia ada, di alam jin ada. Yang ketiga ada kafir. Jin kafir sama manusia kafir. Ini sama kafir-kafir ya. Nah di alam jin Bu, yang fasik sama kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Faham gak ini? Nganggung-nganggungnya gak tahu faham atau enggak. Allahu alam. Saya ulangi, semua syaitan pasti jin, tapi tidak semua jin syaitan, karena ada kalangan jin yang beriman. Ya. Di alam jin ini ada dakwah, ada jihad, ada seperti kita di manusia. Tapi kita gak perlu tahu itu. Karena memang mereka juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.